hari ini kita mau bicara mengapa hanya Yesus. Ya, mengapa hanya Yesus? Karena Dia adalah yang terutama, karena Dia adalah sumber dari segala sumber kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita belajar mengenai tata surya, kalau di dalam galaksi kita namanya galaksi Bima Sakti, betul saudara masih ingat ya? Nah, di dalam galaksi Bima Sakti kita ini yang menjadi sumber adalah, yang menjadi pusat segala sesuatunya adalah yang disebut sebagai matahari. Masih ingat saudara? Ini pelajaran SMA mungkin ya. Matahari. Nah, kenapa? Karena semua planet-planet yang lain itu bergerak revolve atau semua bergerak mengitari atau berevolusi ya terhadap matahari. Betul ya? Ya, kenapa mereka bergerak melintasi mengelilingi matahari? Kita tahu kalau bumi mengelilingi matahari itu 1 tahun, betul ya? 1 kali putaran, 365 hari. Mengapa seperti itu? Karena matahari itu punya sebuah gaya tarik, betul? Ya, matahari itu mempunyai gaya tarik terhadap semua planet-planet yang ada di sekitarnya sepanjang planet yang kita tahu, saudara. Sehingga apa? Sehingga planet-planet itu tidak bergerak liar. Bayangkan kalau tidak ada gaya tarik matahari, planet-planet itu akan bergerak liar ke sana kemari dan kemudian akan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Maka film-film Hollywood itu akan benar-benar terjadi. Betul ya? Nah, saudara tahu kenapa semuanya ini sudah didesain semacam itu? Ya, saudara, semuanya kita percaya bahwa semua itu telah Tuhan atur sedemikian rupa sehingga semuanya bergerak sedemikian rupa dengan order tertentu, dengan aturan tertentu. Betul ya? Tidak saling tabrak dan sebagainya. Nah, lihat saudara, ketika matahari memiliki gaya tarik, maka semua planet itu akan bergerak mengelilingi matahari dan mereka tidak kesana kemari karena tertarik oleh gaya tarik itu. Kenapa? Karena matahari adalah sumber dari pergerakan, sumber segala sumber di dalam Bima Sakti atau galaksi Bima Sakti. Nah, saudara perhatikan ini. Seperti itulah seharusnya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan Yesus sudah menjadi sumber dari segala sumber dalam kehidupan kita atau belum? Ini penting untuk kita tanyakan dalam hidup kita. Apakah Dia betul-betul menjadi satu-satunya sumber dalam kehidupan kita yang menarik kita? Apakah Yesus telah menarik kita sedemikian rupa sehingga semua kehidupan kita itu berputar, ya, berputar mengelilingi Dia, berputar tentang Dia dan hanya tentang Dia saja. Semuanya saudara, ya, di hidup kita, apapun hidup kita itu, mau studi kita, ya, mau keluarga kita, mau kehidupan pribadi kita, ya, maupun pekerjaan kita, karir kita, kesehatan kita, rencana-rencana masa depan kita, apapun yang sedang kita planning hari ini, semuanya, apakah semuanya itu revolves around Him? Apakah semua yang ada pada kita hari ini, yang akan kita rencanakan di masa depan ini berpusat kepada Dia atau tidak? Ini artinya menjadikan Yesus sebagai sumber dari segala sumber dalam kehidupan ini. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat penting, saudara. Mengapa? Ketika kita mulai tidak ingin lagi terikat kepada sang matahari kehidupan ini, ketika kita sedang mulai mengatur segala sesuatu yang tidak sesuai dengan gaya tariknya sang matahari kehidupan ini, maka biasanya komplikasi-komplikasi akan terjadi. Betul? Lihat ada pergerakan lain mungkin saudara, maka komet bisa masuk dan bisa menabrak dan sebagainya. Betul ya Bapak Ibu? Itu terjadi. Ya, karena ada sebuah kelainan. Ya, ada sebuah jalur yang tidak diikuti, ada tatanan yang tidak diikuti oleh pergerakan benda-benda langit itu, saudara. Ya, sehingga kompleks hal yang itu bisa terjadi. Nah, selama kita bisa pastikan bahwa kita bergerak mengelilingi sang matahari kehidupan kita, ya, maka percayalah segala sesuatu dalam hidup ini akan ada ordernya dengan tertib. Amin. Ya, akan diatur, akan teratur, ya, sesuai dengan desain dari sang matahari kehidupan ini. Ya, dan akan ada hal-hal yang fenomena-fenomena yang indah
fenomena yang kita bisa bilang itu adalah mujizat yang terjadi ketika kita ada dalam sebuah order dalam matahari itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, saudara, apa yang ada? Tadi sudah saya katakan, apakah kita sedang mengatur kehidupan kita ini selaras berpusat kepada sang matahari kehidupan? Kalau kita sedang mengatur kehidupan pribadi kita, contoh pertama, apakah yang sedang kita atur untuk hidup pribadi kita adalah semuanya revolves around Him, berpusat kepada Yesus? Maksudnya apa berpusat kepada Yesus? Kita tanyakan, apakah yang kita tanyakan, yang kita pikirkan adalah apakah hidupku ini sudah perpadanan terhadap kehendaknya, terhadap maunya Tuhan, bukan kehendakku dan mauku, planningku, rencanaku. Itu bedanya, oke? Pribadi, kehidupan pribadi kita. Apakah masa depan atau pilihan-pilihan tertentu di dalam masa depanku yang aku akan segera ambil ini, itu revolves around Him, berpusat kepada Dia, ataukah aku sedang merancangkan atau mengambil keputusan-keputusan yang hanya mauku, kehendakku saja. Karena pertimbangan hanya melibatkan pertimbangan-pertimbangan manusiawi belaka. Apakah yang sedang kukerjakan, usahaku ini, pekerjaanku ini, itu revolves around Him. Ya, aku lakukan ini karena berpusat kepada Kristus atau tidak. Semua saudara, semua hal dalam hidup ini harus kita selaraskan sekali lagi. Kita harus pikirkan sekali lagi semua hal yang melekat di dalam hidup kita. Apakah semua yang kulakukan ini hanya untuk aku, hanya untuk melayani rencanaku, ataukah semuanya sebetulnya sedang berjalan di dalam ordernya Tuhan. Oke? Di dalam ordernya Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Kita harus bisa menjawab itu dengan jalannya waktu. Kadang kita mungkin ya nggak tahu, pokoknya sekarang aku sudah ada di sini. Saudara, percayalah bahwa kadang dalam hidup ini memang tidak ada sebuah yang kebetulan. Ya, Tuhan sudah atur. Di dalam ketidakmengertian kita, Tuhan itu sudah atur segala sesuatu. Tapi kita juga harus mulai belajar untuk memahami. Contoh kalau saudara mungkin yang masih kuliah. Kalau saudara kuliah hari ini saudara bisa dalam tanda kutip ya terdampar di sini mungkin. Ya, saudara kuliah di salah satu kampus di area sini dan saudara mungkin terdampar hari ini di Surabaya. Dalam tanda kutip terdampar. Ya, Kak Yunus itu terdampar di Surabaya. Terdampar di Niniwe. Mungkin saudara tidak tahu. Ya pokoknya hidup berjalan lah. Ya, hidup berjalan seperti apa adanya setiap hari. Tapi saya percaya di balik ketidakmengertian kita tetap ada tangan Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Amin. Ya, Tuhan atur, Tuhan kontrol segala sesuatu. Tapi jangan terus hidup di dalam ketidakmengertian. Belajarlah hari ini untuk mulai memahami ke depan ini, memahami dari pilihan-pilihan yang ada ke depan ini mana yang adalah kehendak Tuhan. Tuhan tolong tunjukkan, Tuhan tolong pimpin, Tuhan tolong atur, Tuhan tolong arahkan aku kepada kehendak dan rencanamu. Karena arahan Tuhan, bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan itu akan membawa aku pada akhirnya ke dalam ke air yang tenang, ke hal-hal yang akan baik untuk aku. Amin saudara. Apapun itu. Ya, rencana-rencana ke depan kita. Berdoa seperti itu kepada Tuhan. Jangan mengambil sesuatu, saya sering berdoa seperti Tuhan, kalau kita diberhadapkan ya, kami juga sering berdoa seperti itu ya, kalau diberhadapkan pada beberapa pilihan, semuanya baik-baik, semuanya kelihatannya oke-oke. Kalau dua pilihan, satu baik, satu buruk, satu baik, nggak usah berdoa, sudah jelas akan ambil yang mana. Betul ya? Gampang itu saudara. Masalahnya kadang di depan kita ada 2-3 pilihan yang sama-sama baik, sama-sama oke, ya, sama-sama kelihatannya indah, ya, dan sama-sama beauty semuanya. Nah, di dalam ketika kita menghadapi beberapa pilihan yang sama-sama baiknya itu, ini yang mana yang adalah kehendak Tuhan yang paling sempurna di dalam hidup ini. Selalu doakan itu. Bapak Ibu doakan itu untuk anak-anak Anda. Ya, Bapak Ibu juga doakan itu bagi yang sudah punya cucu. Doakan itu juga itu untuk cucu-cucu Anda. Doakan untuk selanjutnya, doakan untuk banyak hal. Maka
Yang sering kami doakan adalah Tuhan tolong tutup mana yang bukan kehendak Tuhan sekalipun itu kelihatannya indah. Tolong tutup Tuhan, tolong tutup jalan itu. Ya, atau tegur atau arahkan, belokkan kami kalau kami sudah salah jalan. Kelihatannya indah. Domba itu kan begitu saudara ya. Pokoknya kelihatan hijau aja diterjang. Betul nggak saudara? Ya kan? Kelihatan hijau aja diterjang. Ya, tapi belum tentu itu hijau. Matanya domba itu kan katarak sejak lahir kan? Itulah kenapa domba perlu gembala. Gembala itu fungsinya itu. Gembala itu untuk menunjukkan jalan. Sehingga saudara mengerti kenapa ada perumpamaan Yesus 99 ada terus satunya kesasar ke sebelah, ke toko sebelah. Kan saudara? Ya, kenapa? Karena domba itu begitu, lihat semuanya hijau, padahal hijau dengan mata katarak saudara, ya kan? Nah, dia ambil dia sana, ternyata itu bukan tanah yang hijau. Nangis di sana, diambil sama gembalanya. Nah saudara, sebagai domba, kita semuanya harus mulai berdoa, Tuhan tolong tutup jalan. Kalau yang sedang aku tuju ini salah, tolong belokkan jalanku. Sekalipun itu indah, sekalipun itu baik, sekalipun kelihatannya menyenangkan, sedap di mata dan semuanya, tolong tutup, tolong blok jalanku. Mau gak kita berdoa seperti itu? Halo, kalau hati sudah kepingin, susah loh berdoa seperti itu. Halo, betul saudara? Ya kan? Kalau hati sudah kepingin, waduh itu susahnya ngomong seperti itu. Ya kan? Susah saudara. Tolong blok jalanku ya Tuhan. Berani seperti itu? Ya, ayo diperhadapkan, ada dua cowok nih, gimana nih yang muda-muda nih, ya kan? Ya, pilih yang mana saudara? Satu kayak Reza Hardian, satunya kayak Brad Pitt, pilih yang mana? Ya, langsung pilih ya kan, wah begitu, wah, Tuhan berani gak berdoa seperti itu? Tuhan tolong blok jalanku, ya kan? Kalau itu bukan kehendakmu ya Tuhan, ya tiba-tiba dua-duanya diblok, gitu. Bingung kan dua-duanya diblok itu. Ternyata Brad Pitt nggak dapat, Reza Hardian nggak dapat saudara, ya kan? Dapatnya Sumitro saudara, ya kan ya itu dia. Tapi maukah kita berdoa seperti ini? Kita sering kali bertuhan buka jalanku, betul? Kita sering kali berdoa Tuhan buka jalanku, Tuhan berkati aku, Tuhan tunjukkan aku yang indah, Tapi saudara, maukah sekarang kita berdoa demi kehendak Tuhan, demi kejelasan rencana dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita? Beranikah kita berdoa, Tuhan tutup blok jalanku. Kalau aku ternyata milih ke arah yang salah, milih ke pilihan yang salah. Sekalipun itu mungkin agak menyesakkan bagi aku, tapi itu sebagai proses pendewasaan, tolong blok jalanku. Roh Kudus belokkan jalanku. Maka dari itu, jangan apa-apa di awal sudah kesengsem duluan. Ini berlaku buat semua hal. Amin saudara. Jangan kesengsem duluan dalam segala hal. Ya, taruh posisinya di netral, persnelingnya di netral. Jangan belum apa-apa gigi 5 saudara ya kan. Belum apa-apa di jos gitu gigi 5, tunggu dulu ya kalau dari Tuhan, kalau bukan dari Tuhan. Supaya sakitnya tidak terlalu berlebihan. Amin. Ya kan? Karena yang ganteng belum tentu untukmu. Yang cantik juga belum tentu untukmu. Tapi yang jauh lebih ganteng mungkin saudara, ya kan? Gitu loh. Ya, dalam segala hal ini, dalam pilihan-pilihan kehidupan, berdoalah Tuhan tolong blok jalanku. Kami masih ingat dulu ya, waktu peristiwa pertama kali, waktu itu masih ada di Jogja, pengen cari-cari rumah di Surabaya apa semua saudara ya. Wah, dilihatin satu perumahan gitu. Wah, ya karena belum pengalaman, sudah kesengsem duluan. Ya kan? Wah, seneng. Semuanya kelihatannya sesuai dengan yang diinginkan, dengan impian apa semuanya. Ya kan? Wah, harganya juga masuk, lingkungannya juga oke menurut kami dan semua, ya kan? Bentuknya juga oke, semuanya saudara. Wah, kesengsem banget. Nah, ini dia. Belum apa-apa sudah gaspol, saudara, ya kan? Nah, belajar dari pengalaman. Kalau tidak dapat pengalaman seperti ini, tidak belajar dari kehidupan. Semua kita harus belajar dari kehidupan. Belajar dari kehidupan orang lain. Kalau orang lain sudah pernah melakukan kesalahan, belajar dari mereka, jangan ulangi yang sama. Halo? Betul ya? Ya. Alamilah, dalam tanda kutip ya, alamilah kesalahan-kesalahanmu sendiri, tapi jangan yang fatal. Halo? Amin? Ya, alamilah kesalahan-kesalahanmu sendiri, jangan belajarlah dari kesalahan orang lain, tapi ya jangan kesalahan yang fatal. Oke saudara? Ya, sama. Dulu seperti itu. Ya, begitu kesengsem sudah persiapan semua,
Ya ini cara Tuhan ngeblok. Cara Tuhan ngeblok itu kadang di detik terakhir. Dan itu menyakitkan kadangkala. Ya, pada waktunya sudah siap semua, DP sudah cukup saudara, sudah siap perjalanan ke bank mau transfer untuk DP. Ya kebetulan ininya teman sendiri, ya teman baik sendiri saudara, telepon. Bayangkan ini lagi di mobil, lagi perjalanan ke bank loh, lagi mau transfer saudara, telepon langsung berbunyi, sorry, sudah sorry saudara ya kan, hari ini naik, harganya naik berlipat kali ganda karena waktu itu ada peraturan baru pemerintah masalah pajak. Jadi semuanya mau dibebankan ke pembeli semuanya. Aduh, ya naiknya itu kalau sedikit nggak masalah, naiknya itu seharga Innova, bayangkan saudara. Satu Innova naiknya itu harganya hari itu. Ya, wah naik begitu saudara, langsung itu kayak ketiban durian. Bayangkan detik terakhir loh. Bayangkan detik terakhir sebelum ke bank dan transfer DP. Aduh, langsung itu nggak fokus nyetir saudara, ya kan? Langsung berhenti, ya kan? Langsung menerima kabar yang membuat syok itu. Akhirnya nggak bisa apa-apa saudara, ya kan? Akhirnya langsung semuanya kelihatan hitam. Yang tadinya, masa depan cerah, MDC saudara ya kan? Sekarang madesu langsung saudara di depan ini, waduh madesu ini. Langsung madesu, aduh bingung gimana ini Tuhan. Ya kok ya sekarang? Kok ya baru sekarang? Lah itu cara kerja Tuhan. Kadangkala ngeblok kita demi kasihnya kepada kita diblok di detik terakhir. Karena dombanya bongol, ya kan? Nyelontor terus saya gak dengar suara Tuhan dari awal. Tuhan biasanya mungkin pelan-pelan ngomong sama kita, gak kita dengarkan. Ya kan? Kita terus nyelundur aja. Kan saudara, dengan iman, nyelundur terus ya kan saudara ya. Begitu titik terakhir kena nabrak tembok, dek gitu baru. Di sana kita baru belajar, iya ya, nek seneng itu jangan kebangetan belum apa-apa, 100% dikasih hatinya, langsung gigi 5. Jangan gitu, ini masalah cari rumah, juga gitu nanti pelajarannya bagi yang muda-muda juga kalau mau cari itu ya. Ya begitu saudara, lalu semua kayak orang gila loh, betul loh saudara. Ya kan, semua foto yang ada di handphone itu untuk terakhir kali kita lihat menyesali kehidupan saudara ya kan. Ya, tapi mau bagaimana? Gak bisa. Lalu sudah ya dengan iman, dengan hati pokoknya semua langsung delete semuanya. Ya, delete, ya wis lupakan. Belajar. Gampang lepas? Kalau sudah suka gampang lepas? Enggak, tak beritahu ya. Butuh waktu 3 bulan untuk betul-betul plong, lepas. Let it go, belajar dari Elsa. Let it go, let it go. Belajar lepas, enggak gampang. Itu kalau mau jadikan Yesus sebagai sumber segala sumber, termasuk urusan-urusan yang buat kita sepele. Pak itu kan urusan duniawi, siapa bilang? Setiap hari dalam hidup kita, keputusan yang kita ambil semuanya itu rohani semua saudara. Sekalipun yang kita urus itu hal yang pernak-pernik duniawi, yang adalah kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu, belajar lepas gak gampang. Akhirnya 3 bulan itu baru plong. Sampai satu titik ketika saya berdoa itu, ya kan hati kan masih gandoli terus. Sama orang putus cinta kan begitu juga, masih gandoli terus kan. Sampai Tuhan ngomong seperti ini, kalau kamu tidak lepaskan, maka aku tidak akan memberikan yang terbaik bagi kalian. Lepaskan dulu yang apa di hatimu, lepaskan dulu. Saudara, kalau kita tidak melepaskan apa yang harus kita lepaskan, Tuhan tidak akan menunjukkan what is the best. Bukan cuma good, tapi the best. Amin. Lepaskan. Kadang yang baik harus dilepaskan. Kadang kesempatan yang baik harus dilepaskan. Kayak orang bodoh kita ngelepas itu. Yang baik harus dilepaskan. Loh ini baik loh, gak dosa loh. Ini oke loh. Ya, but let it go. Yang baik kadang harus dilepaskan demi Tuhan bisa memberikan kepada kita yang the best. Lepaskan. 3 bulan butuh proses untuk melepaskan itu saudara. Sampai akhirnya 3 bulan tuh plong, lepas. Sudah, goodbye. Goodbye my love. Ya kan? Sampai hari ini. Selama di Surabaya, sampai hari ini kita tidak pernah lagi lewati aja di depannya di perumahan itu. Tidak pernah lagi saudara. Bukan apa-apa, ya sudah, masa lalu. Ya kan? Ya sudah.
itu past, masa lalu. Kadang masa lalu itu harus seperti itu. Jangan masa lalu masih digenggam terus, enggak bisa lepas dari masa lalu. Ya kan? Di eman-eman terus loh. Sudah, ya gimana? Sudah enggak ada, enggak bisa. Maaf Bapak Ibu, yang mungkin sudah ditinggalkan suami atau istri. Ada waktunya berkabung, Alkitab ngomong, ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Selama saudara tidak bisa melepaskan, memang tidak mudah ngomong seperti ini ya, tapi selama hati kita masih tidak bisa melepaskan, saudara tidak akan pernah menikmati susu dan madu tanah perjanjian. Apapun itu, apapun itu. Hidup ini memang ya seperti itulah dinamika kehidupan. Itulah dinamika kehidupan. Kalau kita masih terus menyesali masa lalu, kita terus melihat masa lalu, kita akan tidak bisa melihat kemuliaan di masa depan kita semuanya. Apapun yang ada di masa lalu kita itu. Tapi ketika engkau sudah melepaskan itu semuanya, Tuhan akan bertahap membawa engkau belajar untuk menemukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Amin. Ya, yang lagi putus cinta, sudahlah baru putus cinta aja kok. Ya kan? Masih banyak pelajaran yang lain saudara, ya kan? Putus cinta itu masih enggak seberapa. Ya, sudahlah, lepaskan aja. Ya, jangan ngomong gini ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Jangan begitu loh saudara ya, bukan anak Tuhan itu ya. Amin Bapak Ibu. Mari kita betul-betul memastikan bahwa Yesus itu adalah pusat dalam kehidupan kita, dalam segala sesuatu. Masa depan, pasangan hidup, ya kan, pekerjaan, karir, usaha, relasi, hubungan, semuanya itu harus revolves around Him. Orang yang revolves around Jesus dalam masalah relasi atau hubungan dengan sesama tidak akan pernah memanfaatkan sesamanya. Kenapa? Karena dia tahu, dia membangun hubungan dengan berbagai orang di sekitarnya ini karena dia berpusat kepada Yesus, bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk menghancurkan banyak orang, tapi dia menghargai hubungan yang dia bangun dengan banyak orang ini karena hidupnya berpusat kepada Yesus, kepada pribadi Yesus, kepada ajaran-ajaran Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. That's why dia menghargai hubungan di atas segala-galanya. Sekalipun hubungan itu, dia tidak akan pernah merusak hubungan itu. Sekalipun hubungan yang dia bangun dengan banyak orang itu tidak pernah menguntungkan dia secara personal. Ada banyak orang, ada gula, ada semut. Gulanya hilang, semutnya hilang. Bukankah manusia seperti itu? Sekalipun sudah Kristen, berarti manusia yang seperti itu belumlah berfokus kepada Yesus. Belum menjadikan Yesus pusat daripada segala-galanya. Ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, pastikan juga semuanya berfokus, berpusat kepada Kristus. Yesus sumber dari segala sumber. Sehingga semua yang kukerjakan itu berguna juga bukan buat aku dan keluargaku, tapi juga buat orang lain. Keluarga juga seperti itu, fokus kepada Kristus, fokus kepada Yesus dalam segala sesuatu saudara. Maka dari itu ada dua hal yang saya mau share kepada saudara pada pagi siang hari ini. Yang pertama, jadikan Yesus sebagai sumber dari teladan kehidupan. Yesus menunjukkan bagaimana hidup yang benar dan berkenan kepada Allah. Kenapa dia layak untuk dijadikan sebagai sumber dari teladan hidup? Karena itu tadi alasannya. Dia menunjukkan apa yang benar dan bagaimana yang benar. Buka sama-sama ayatnya saudara, 1 Petrus 2 ayat 21. Coba kita lihat sama-sama. 1 Petrus pasal 2, 21 di sana dikatakan, ada di depan ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu apa? Mengikuti jejak Yesus. Walking in the dust of Jesus. Berjalan di jejak-jejak kaki Yesus. Berjalan dalam jejak-jejak kaki Yesus karena dia menunjukkan kita teladan hidup itu bagaimana. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertingkah laku. Apa yang harus kita lakukan kepada sesama kita. Saudara lihat, baca saja. Anda baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semuanya adalah ajaran-ajaran Yesus, Injil. Untuk menunjukkan kita bagaimana kita bereaksi
kepada orang-orang yang membenci kita. Bagaimana reaksi kita dalam situasi ini, situasi itu, dalam segala hal. Mari terus kita selaraskan hidup kita, pemahaman kita kepada ajaran-ajaran Yesus. Karena dia yang menunjukkan kita teladan dalam kehidupan. Amin Bapak Ibu. Ya, manusia bisa gagal dalam menjadikan contoh. Ya, menjadi teladan. Tapi Yesus tidak pernah gagal. Karena dia adalah Sang Firman Allah itu sendiri. Dia menunjukkan saudara bagaimana mengikuti jejaknya setiap hari. And you can be a better person. Amin saudara. Ikuti jejak Yesus setiap hari. Berjalanlah di dalam jejak kaki Yesus setiap hari. Betul. Berjalanlah senantiasa. Dan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika engkau berjalan setiap hari berjejak di kaki Yesus. Engkau akan tahu apa yang ada dalam heartbeatnya, detak jantungnya. Engkau akan tahu mana yang berkenan kepadanya, mana enggak. Tanpa ada orang yang ngomongi saudara. Engkau akan otomatis saudara akan tahu. Mana pilihan yang harus kau ambil, engkau akan tahu. Mana nasihat yang harus kau berikan. Mana nasihat yang benar yang harus engkau berikan kepada anak-anak saudara. Engkau akan tahu mana yang harus engkau katakan. Karena perspektifmu sudah diubah. Ketika ada yang PDKT dengan anak saudara, saudara akan bisa kasih perspektif, kasih pertimbangan, kasih nasihat dan semuanya. Dan itu semua keluar bukan dari pribadimu, tapi dari revolves around him. Amin, saudara? Amin? Ya. Mari kita jadikan Yesus Kristus sebagai teladan dalam kehidupan kita. Apalagi dalam hari-hari semacam ini ya. Hari-hari yang jahat ini, hari-hari yang semakin kacau ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita jadikan Yesus sebagai satu-satunya teladan pusat dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yesus adalah pusat dari segala sesuatu yang kita percayai dan kita hidupi. Dia bukan cuma teladan kehidupan, tapi dia juga segala sesuatu yang kita percayai, segala sesuatu yang kita hidupi setiap hari itu revolves around him. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Okay? Everything revolves around him, around you, Jesus, you, the center of it all. Engkaulah sumber pusat dari segala sesuatunya. Pusat kehidupan kita. Setiap kali kita mau buat keputusan, setiap kali kita mau ambil keputusan untuk berbagai hal dalam hidup ini, tanyakan kepada Tuhan, inikah kehendak-Mu ya Tuhan? Inikah kehendak-Mu? Kalau saudara sedang mau pilih sekolah untuk anak saudara, inikah kehendak-Mu bagi anakku ya Tuhan? Apakah ini ataukah yang lain ataukah bukan ini? Ketika engkau mau ambil keputusan untuk usahamu, ekspansi usahamu, mungkin Tuhan sekarangkah waktunya atau belum? Ataukah ini tawaran ini yang harus kuambil atau bukan yang ini? Tanyakan, selalu tanyakan kepada Tuhan. Dan jangan jadi aneh-aneh ya, jangan jadi orang yang, aku mengharapkan Tuhan akan ngomong langsung audible di telingaku dengan, no, saudara, bukan itu maksud saya. Ya, kalau hati sudah suka pasti jawabannya iya kok, betul ya? Tuhan apakah ini jodohku? Sudah suka duluan pasti iya, karepmu soalnya ya. Yang sudah suka duluan, hati manusia ini deceitful, hati manusia ini menipu kok. Jangan mengharapkan jawaban yang seperti itu, bukan maksud saya. Tapi dengan jalannya waktu itu loh, lihat, kalau saudara revolves around Jesus, saudara bisa tahu cara kerja tangan Tuhan itu loh. Entah dia buka atau nutup sesuatu, akan kelihatan. Doakan, Bapak Ibu doakan Tuhan. Apakah ini jodohnya anakku atau tidak, Tuhan tolong, Tuhan tunjukkan. Kalau enggak, blok, tutup. Ya, biar menjauh sendiri. Kalau iya, Tuhan tolong atur semuanya yang terbaik, indah, tepat pada waktunya, jagai semuanya. Tuh saudara, hidup ini kalau kita berjalan di dalam pilihan Tuhan adalah hidup yang paling indah. Amin. Ya. Oleh karena itu mari kita revolves around him. Tanyakan kepada Tuhan dan lihat jalan Tuhan, lihat tangan Tuhan bekerja. Bukan dengar-dengaran yang aneh-aneh, yang ngeroh-ngeroh, enggak. Tapi lihat tangan Tuhan bekerja. Kalau kita kenal pribadinya, kita akan bisa lihat cara kerja tangannya yang luar biasa. Tapi terus ngomong kepada Tuhan, Tuhan tolong, tunjukkan, bimbing. Tutup yang harus ditutup, buka yang harus dibuka.
Karena masalah buka dan tutup itu urusan Tuhan. Lihat baca Alkitab, Tuhan buka kandungan, Tuhan tutup kandungan. Betul? Tuhan buka kandungan Rahel, Tuhan tutup kandungan Rahel. Tuhan buka kandungan Lea, Tuhan tutup kandungan Lea. Buka tutup itu urusan Tuhan. Urusan kita berdoa. Ojo melok-melok buka Ahmed tutup, akeh salah nih. Amin Bapak Ibu. Ya, itu urusan Tuhan, coba ojo melok-melok. Ya, jalan sesuai dengan pilihan Tuhan dalam hidup ini. Itu yang terbaik. Ya saudara, jadi yang kedua tadi apa? Yesus adalah pusat segala sesuatu yang kita percayai dan kita hidupi. Ketika dalam menghadapi tantangan atau kebingungan, selalu apa? Kembali. Kadang kita bisa bingung nggak? Bisa, kadang kita bisa bingung. Semuanya baik, semua bingung kan saudara? Di tengah segala sesuatu ketika kita mengalami kebingungan, kembalilah selalu kepada Yesus. Karena hanya Dia yang dapat memberikan kita arah dan makna yang sejati. Amin. Ya, andai pun ketika kita ambil keputusan itu salah dan kita harus menjalani konsekuensi dari kesalahan kita, ya sudah belajar dari pengalaman. Next time belajar lebih dengar-dengaran dan bisa melihat arah tangan Tuhan di dalam hidup kita. Seorang jemaat ya di Jogja dulu, saudara, karena semangat anak muda terlalu ekspansif begitu ya, ketika dia buka ya sebuah cabang usaha dan dengan segala perspektif dan segala alasan yang sangat-sangat masuk akal secara bisnis dan semuanya, akhirnya tutup. Akhirnya rugi, tutup saudara. Enggak waktu lama, enggak bertahan lama, akhirnya rugi dan tutup. Ya, padahal kan sudah didoakan. Ya, waktu buka pertama kali sudah didoakan, ya sudah diapakan, ya pasti didoakan dan ya. Tapi tutup akhirnya, rugi. Apakah itu kehendak Tuhan? Ya sudah, sama-sama enggak tahu, ya sudah. Enggak usah melihat ke belakang, belajar dari pengalaman. Next time, ya kalau mau ekspansi dan ini, lihat, cari kehendak Tuhan. Amin. Ya lihat tangan Tuhan, jangan karena nafsu akhirnya membutakan segala sesuatu. Mari kita belajar dalam segala hal untuk kita betul-betul menyertakan Dia dalam segala kehidupan kita. Amin Bapak Ibu.